Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustira dengan NIM 0603-12823-28045. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir pada mata pelajaran Ekonomi. Latar belakang penelitian ini adalah belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri seseorang dan dinyatakan sebagai peningkatan dalam diri berupa peningkatan pengetahuan, perubahan tingkah laku, sikap, pemahaman, kemampuan berpikir, dan keterampilan menurut EKA 2017. Belajar juga merupakan hal yang penting bagi manusia karena manusia dapat meningkatkan keterampilan melalui belajar. Peserta didik kelas 12 di sekolah UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir masih ada yang belum tahu gaya belajar apa yang mereka miliki, apakah visual, auditorial, atau kinestik. Nah, yang akan menyebabkan mereka tidak bisa berkonsentrasi ketika belajar, sehingga mereka merasa kesulitan ketika memproses informasi pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang nantinya akan diterima oleh peserta didik. Berdasarkan latar belakang dari penelitian yang saya ambil, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir pada mata pelajaran Ekonomi. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah gaya belajar bisa berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir pada mata pelajaran Ekonomi. Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah gaya belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, yang pertama manfaat teoritis. Diharapkan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan secara informasi mengenai pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Kemudian, manfaat praktis. Di sini terbagi menjadi empat bagi peneliti. Diharapkan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Bagi guru, diharapkan bisa memberikan informasi kepada guru terkait gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didiknya. Bagi peserta didik, diharapkan bisa memberi informasi dan pengetahuan mengenai gaya belajar yang dimilikinya. Dan bagi peneliti, selanjutnya diharapkan bisa dijadikan masukan dalam penelitiannya terkait pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada teori pertama, yaitu gaya belajar yang terdiri dari definisi gaya belajar, macam-macam gaya belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar, dan manfaat mengetahui gaya belajar. Pada teori kedua yaitu hasil belajar yang terdiri dari definisi hasil belajar, definisi belajar, dan karakteristik hasil belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pada teori ketiga ada penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan saya ambil dua di antaranya. Yang pertama oleh Fridori pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Materi Teks Geografi. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan berbagai jenis gaya belajar yang berbeda bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang kedua oleh Aprilia pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Wujud dengan hasil penelitian bahwa penggunaan berbagai gaya belajar dapat berpengaruh hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti menentukan hipotesis yaitu ada pengaruh antara gaya belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 pada mata pelajaran Ekonomi. Selanjutnya, di sini jenis dan pendekatan penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Selanjutnya, variabel penelitian dari judul yang saya ambil yaitu pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir pada mata pelajaran Ekonomi. Di sini terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel X yaitu variabel yang berpengaruh, variabel terikat yaitu gaya belajar peserta didik. Selanjutnya variabel Y yaitu akibat dari variabel bebas yaitu hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Definisi yang pertama, gaya belajar
Gaya belajar merupakan cara atau pendekatan yang dipilih dan dianggap mudah, efektif digunakan oleh peserta didik pada saat proses belajar, sehingga dalam menyerap, mengingat, memproses, menyimpan, mengelola informasi yang diterima, mereka merasa nyaman dan berkonsentrasi dalam mengikuti proses belajar, supaya memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, definisi yang kedua, yaitu hasil belajar. Belajar merupakan perubahan keterampilan dan kemampuan yang didapatkan setelah mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Populasi penelitian yang digunakan yaitu peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir tahun 2024-2025 yang terdiri dari 4 kelas yaitu 12.1, 12.2, 12.3, dan 12.4. Teknik sampelnya menggunakan teknik public probability sampling dengan jenis cluster sampling. Pada teknik sampel ini diambil secara random melalui undian populasi. Di sini ada 4 kelas 12 yaitu 12.1, 12.2, 12.3, dan 12.4, dan akan diambil satu faktor saja yaitu kelas 12.1. Sampel penelitian yang terpilih yaitu peserta didik kelas jurusan IPS kelas 12.1 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir sebanyak 35 peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang berisi 30 pernyataan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar dan 10 butir soal tes untuk mengetahui hasil belajar. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen gaya belajar diukur menggunakan angket yang berisi 30 pernyataan tertutup menggunakan skala Likert. Pada skala Likert variabel gaya belajar dengan alternatif sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya ada uji validitas ahli. Uji validitas ahli ini untuk mengukur kelayakan penggunaan instrumen gaya belajar dan soal yang sudah dibuat oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan menentukan valid atau tidaknya butir pernyataan dan lembar soal yang telah dibuat. Selanjutnya, uji validitas instrumen penelitian. Di sini ada 2 instrumen. Yang pertama, instrumen gaya belajar dengan uji validitas dihitung dengan rumus korelasi persen produk momen. Yang kedua, ada instrumen hasil belajar. Di sini terdapat butir soal hasil belajar yang diuji validitas menggunakan rumus korelasi poin serial. Dan adapun uji reliabilitas instrumen penelitian, yang pertama, instrumen gaya belajar dihitung dengan rumus Convex alpha dan instrumen hasil belajar butir soal tes hasil belajar menggunakan rumus Richardson 20. Pada teknik analisis data penelitian ini yang menggunakan teknik analisis statistik inferensial yang merupakan teknik analisis penelitian kuantitatif. Teknik analisis statistik inferensial berfungsi sebagai pengujian hipotesis dan hasilnya kita akan menemukan adanya hubungan atau pengaruh sebab akibat antara variabel. Selanjutnya, uji persyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas untuk melihat apakah sebaran data yang digunakan normal atau tidak. Dalam uji ini digunakan rumus C kuadrat dengan keterangan X pangkat 2. Dan yang kedua yaitu uji linearitas yang berfungsi untuk menguji hubungan secara linear antara variabel menggunakan rumus nilai uji F dihitung sama dengan rata-rata jumlah tuna cocok per rata-rata jumlah kuadrat error atau clearwater. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji regresi sederhana dilakukan untuk melihat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan rumus variabel terikat sama dengan nilai konstan ditambah nilai koefisien prediksi dikali variabel bebas. Hipotesis yang diuji menggunakan uji regresi sederhana ini yaitu HA terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir tahun ajaran 2024-2025 dan HO tidak terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar peserta didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir tahun ajaran 2024-2025. Baiklah, sekian pemaparan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik kelas 12 UPT SMA Negeri 9 Ogan Ilir pada mata pelajaran ekonomi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.